Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami ucapkan selamat datang untuk semua siswa kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021 yang sudah berhasil dinyatakan diterima untuk menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA di SMA Negeri 1 Doro Kabupaten Pekalongan. Tentunya merupakan kebahagiaan tersendiri kita diberi kesempatan meskipun secara di dunia maya saya bisa menyampaikan sekilas materi terkait dengan masa pengenalan lingkungan sekolah di bagian bidang kurikulum. Sangat disayangkan kita ya di awal-awal kita masuk yang seharusnya kita itu bisa saling bertatap muka, saling mengenal lebih dekat tentang siapa kalian semua, kemudian seperti apa personil ibu bapak guru semua yang mengampu di SMA 1 Doro, tapi karena terkendala oleh pandemi COVID 2019 yang berkepanjangan dan sampai sekarang belum dinyatakan normal, maka terpaksa untuk pelaksanaan masa orientasi atau MPLS kelas 10 juga dilaksanakan secara daring. Tapi tidak apa, tentunya ini tidak akan menjadi kendala kita semua karena sekarang eranya adalah era digitalisasi. Jadi kita meskipun dipisahkan oleh jarak, kita masih bisa melakukan tatap muka secara virtual sehingga untuk penyampaian materi kurikulum juga bisa kalian serap. Sebagai pengantar, saya perkenalkan dulu untuk susunan tim kurikulum SMA Negeri 1 Doro Kabupaten Pekalongan, bahwa di SMA 1 Negeri 1 Doro itu terbagi menjadi 4 bagian bidang yang masing-masing itu diampu oleh salah seorang wakasek. Di bidang kurikulum itu juga diampu oleh bidang waka atau wakil kepala urusan kurikulum yang mengampu beliau adalah Bapak Haji Munhanif. Kemudian di bawahnya itu ada staf atau anggota tim kurikulum yang meliputi masing-masing standar pendidikan bidang kurikulum. Dan saya sebagai salah satu personal dari bagian tim pengembang kurikulum yang kali ini ditugaskan untuk menyampaikan draft ataupun ringkasan tentang susunan kurikulum SMA 1 Doro yang harus kalian ketahui sebelum kalian menempuh pendidikan secara reguler di SMA Negeri 1 Doro Kabupaten Pekalongan. Anak-anakku yang berbahagia, bahwa kita dalam pelaksanaan pembelajaran di SMA 1 Negeri 1 Doro itu mengacu pada pelaksanaan kurikulum 2013, yang mana dalam pelaksanaan ini untuk aspek penilaian itu meliputi 3 hal, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan ini sudah tidak asing bagi kalian karena dulu waktu di SMP itu juga sama untuk ranah aspek penilaian itu juga mencakup 3 hal tersebut. Jadi dengan demikian, maka ketiga aspek itu harus kalian selalu penuhi agar selalu di atas standar minimal KKM guna pencapaian ke standar normal dan kalian bisa dinyatakan tuntas dalam menguasai salah satu bidang mata pelajaran. Kemudian, di era abad 21 ini, ada aspek-aspek berbasis karakter yang dikembangkan melalui kurikulum 2013. Ada kualitas karakter, yaitu bagaimana menghadapi lingkungan yang terus berubah. Di situ diantaranya ada beberapa aspek karakter iman dan takwa, cinta tanah air, rasa ingin tahu, inisiatif, gigih, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, kesadaran sosial dan budaya. Berikutnya juga ada kompetensi bagaimana mengatasi tantangan yang kompleks. Di sini aspek yang terukur adalah
berpikir kritis atau memecahkan masalah, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Dilanjutkan dengan literasi, yaitu bagaimana menerapkan keterampilan inti untuk kegiatan sehari-hari. Aspek ini meliputi literasi bahasa dan sastra, literasi numerasi atau berhitung, literasi sains, literasi digital, literasi keuangan, literasi budaya, dan kewarganegaraan. Adapun secara lengkap, struktur kurikulum SMA Negeri 1 Doro tahun pelajaran 2020-2021 yang wajib untuk kalian semuanya penuhi, meliputi beberapa pengelompokan mata pelajaran. Yang pertama, kelompok A, yaitu kelompok mata pelajaran umum, meliputi mata pelajaran 1, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. 2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 3. Bahasa Indonesia. Oh ya, maaf, sambil saya tambahkan, tadi untuk Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, itu jumlah jam per minggunya adalah 3. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, jumlah jam per minggunya 2. Bahasa Indonesia 4 jam per minggu. Matematika 4 jam per minggu. Sejarah Indonesia 2 jam per minggu. Bahasa Inggris 2 jam per minggu. Berikutnya, kelompok B, yaitu kelompok masih dalam kategori mata pelajaran umum. Meliputi mata pelajaran Seni Budaya 2 jam per minggu, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 3 jam per minggu, Prakarya dan 2 jam per minggu, Bahasa Jawa wajib sifatnya ya 2 jam per minggu, sehingga bila dijumlahkan kelompok A atau kelompok mata pelajaran umum Sains dan B itu adalah jumlah total jamnya adalah 26 per minggu. Kemudian kelompok C itu kelompok peminatan, dan ini yang membedakan antara SMP dan SMA. Kalau dulu waktu kalian di SMP atau MTS itu masih mengikuti kelompok A dan B, yaitu mata pelajaran tadi yang sudah saya sebutkan. Kali ini untuk di tingkat SMA itu ada pembeda karena ada mata pelajaran yang dikategorikan sebagai mata pelajaran peminatan. Mata pelajaran peminatan akademik itu ada 12 mapel. Maaf, ada 12 jam per minggu yang terdiri atas 4 mapel. Mata pelajaran peminatan akademik ini sesuai dengan peminatan yang dipilih. Kalau seorang siswa itu masuk dalam peminatan MIPA, maka untuk mata pelajaran peminatannya adalah kelompok peminatan MIPA, yaitu matematika, fisika, kimia, dan biologi. Selanjutnya, apabila salah seorang siswa itu masuk dalam kelompok peminatan IPS, maka pelajaran peminatan akademiknya adalah ekonomi, sosiologi, geografi, dan sejarah. Berikutnya adalah mata pelajaran pilihan atau yang sering disebut dengan lintas minat. Itu ada jumlah jamnya 6 jam per minggu terdiri atas 2 mapel. Pada kelompok mata pelajaran pilihan atau lintas minat ini boleh berseberangan, artinya seseorang atau seorang siswa yang sudah menentukan peminatannya pada kelompok MIPA, maka dia boleh memilih kelompok peminatan yang ada di IPS untuk menentukan mata pelajaran pilihannya. Jadi, seorang siswa yang duduk di kelas 10 MIPA
itu bisa memilih kelompok peminatan bahasa Inggris. Kelompok lintas minat bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu termasuk dalam peminatan bahasa. Kemudian juga bisa memilih mata pelajaran peminatan IPS lainnya seperti fisika, kimia, biologi. Sebaliknya juga, apabila seorang siswa sudah diterima di kelas 10 IPS, maka dia bisa menentukan mata pelajaran pilihannya dengan memilih salah satu dari kelompok mata pelajaran lintas minatnya, yaitu bisa diambil dari kelompok peminatan MIPA, lintas minat MIPA. Jadi, dia boleh atau berhak mengambil mata pelajaran pilihannya, yaitu geografi, ekonomi, atau sosiologi. Jadi semuanya total untuk jumlah jam pelajaran yang harus diikuti oleh seorang siswa dalam satu semester itu adalah 44 jam per minggunya. Jadi, kalau dibandingkan dengan SMP, maka ini durasi atau total masa belajarnya itu lebih lama. Karena itu, maka jam belajar siswa di SMA selesainya itu sampai 15.30. Mungkin dulu waktu kalian di SMP atau MTS itu selesainya pukul 1.45 ya, atau 1.30 atau 1.15. Tapi kali ini karena ada 44 jam pelajaran per minggu yang harus diikuti oleh setiap siswa, maka jam pulangnya sampai jam 15.30 karena untuk setiap 1 jam pembelajaran tatap minggunya itu adalah 45 menit. Kalau tadi sudah saya jelaskan mengenai struktur kurikulum wajib yang harus diikuti siswa dalam pembelajaran di kelas. Selain yang wajib, ada juga kelompok-kelompok pengembangan diri, yaitu pengembangan diri itu maksudnya adalah untuk menumbuh kembangkan potensi yang ada di setiap siswa, semua jenis keterampilan yang dimilikinya di luar jam pembelajaran wajib tadi. Karena itu, maka pengembangan diri dilaksanakan di luar jam pelajaran wajib. Secara lengkap, pengembangan diri itu merupakan kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai kebutuhan, bakat, minat setiap peserta didik dengan kondisi sekolah. Pengembangan diri bisa dilakukan melalui 1. Bimbingan konseling yang berkaitan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik. Jadi setiap siswa diharapkan tidak sungkan untuk sering berkonsultasi dengan para guru BK, yaitu Ibu Dian dan Ibu Dwi Puji Lestari. Pengembangan diri lainnya yaitu dalam kegiatan ekstrakurikuler. Di kelompok ekstrakurikuler ini pun masih terpisahkan menjadi 2 kategori, yaitu yang sifatnya wajib dan yang sifatnya itu adalah pilihan. Ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka, ini sifatnya wajib diikuti oleh semua siswa. Karena ada standarisasi nilai bahwa setiap siswa wajib mengikuti pramuka dengan nilai minimal B, jadi tidak boleh C. Sedangkan kategori yang kedua, yaitu ekstrakurikuler yang sifatnya pilihan, untuk SMA 1 Doro ini alhamdulillah sudah banyak sekali beragam ekstra yang bisa kalian pilih salah satu dari sekian yang ada. Ada 1 PMR, 2 Pasus ya. Pasus ini pasukan khusus baris berbaris seperti Paskibra. Dan ini sudah kalian ikuti ya, Zoom tayangannya ataupun videonya dari ekstra Pasus. Untuk SMA 1 Doro sudah seringkali meraih kejuaraan tingkat kabupaten maupun karisidenan.
Ekstra yang berikutnya ada PKS, Rohis. Rohis ini seni Islami ya, ada rebana, kemudian juga ada tilawah. Kemudian ada KIR, karya ilmiah remaja, drum band, paduan suara, pencak silat, sepak bola, karate, voli, taekwondo. Itu pilihan yang ada, kalian silahkan untuk memilih nantinya mana yang akan diikuti, dan tentunya ya dimohon untuk konsekuen ya. Kalau sudah menentukan pilihannya apa saja ekstra yang mau diikuti, ya harus rutin untuk mengikuti kegiatannya. Tidak boleh misalnya di awal itu semangat tapi nanti ke belakangnya itu malah kendur, sehingga ini tidak kontinu. Tentang ekstrakurikuler nanti kalian, atau mungkin kemarin sudah ada tayangan materinya, jadi di sana lebih detail dan lebih jelas seperti apa saja ekstra-ekstra yang ada di SMA 1 Doro. Baik, kita lanjut masih terkait dengan kurikulum SMA 1 Doro, terkait dengan kelompok mata pelajaran wajib atau reguler yang diikuti di jam tatap muka. Tadi sudah saya sampaikan, kalau ada pembagian kelompok mata pelajaran umum, kemudian ada peminatan. Dari semua kelompok mata pelajaran itu, kita menentukan standar minimal untuk siswa dinyatakan tuntas dari salah satu mata pelajaran tersebut, yaitu dengan skornya adalah 70. Nilai 70 adalah nilai batas KKM untuk semua mapel. Karena itu maka, bila nanti kalian sudah mengikuti pembelajaran dan ada penugasan ataupun evaluasi, itu diharapkan agar bisa mencapai nilai di atas batas minimal tersebut. Yang dicapai jangan batas minimalnya, tapi diupayakan harus lebih di atas standar minimal tersebut. Dari serangkaian nilai mata pelajaran yang sudah kalian peroleh dalam satu batasan tenggang pembelajaran tertentu, misalnya 1 semester atau 2 semester, maka akan ada regulasi untuk ke tingkat yang berikutnya. Jadi seorang siswa apabila sudah mengikuti pendidikan selama 2 semester, maka akan ada seleksi untuk naik ke jenjang berikutnya atau tidak dalam bentuk UKK atau ulangan kenaikan kelas, atau sekarang istilahnya ya dalam kurikulum 2013 adalah penilaian akhir tahun. Ada kriteria untuk seorang siswa bila akan dinaikkan ke jenjang yang lebih tinggi harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Yang kedua, predikat sikap minimal baik. Yang ketiga, predikat kegiatan ekstrakurikuler ini juga minimal nilainya baik. Kemudian yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing pencapaian pengetahuan dan atau keterampilannya di bawah KKM. Jadi harus kalian perhatikan agar nanti kalian lancar selalu terseleksi untuk bisa naik ke jenjang berikutnya, maka harus dipenuhi 4 syarat tersebut. Demikian juga apabila salah seorang siswa itu sudah menempuh pendidikan selama kelas 10, 11, 12, maka pada saat akhir tahun di kelas 12 itu akan ada seleksi dalam bentuk ujian nasional. Tapi untuk tahun ini kemarin karena ada pandemi COVID, maka dengan terpaksa juga ujian nasional ditiadakan. Dan untuk tahun berikutnya kita menunggu regulasi nanti yang akan ditetapkan oleh pemerintah.
Meskipun ada regulasi, tapi sekolah membuat kriteria khusus yang sudah disahkan oleh Satuan Pendidikan SMA 1 Doro, bahwa untuk bisa lulus itu seorang siswa harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dan memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Itu adalah kriteria kelulusan untuk siswa. Nah, untuk kalian yang baru saja masuk ke SMA 1 Doro, masih tingkat 10, masih kelas 10, kali ini fokusnya kalian itu nanti dalam pembelajaran itu selalu rajin mengikuti semua tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, semangat belajar, mengikuti evaluasi dengan baik untuk menghasilkan nilai yang maksimal. Dan di dalam pembelajaran itu setiap hari pasti tentunya nanti ada aspek-aspek penilaian yang harus selalu kalian ikuti dengan baik. Tadi aspek penilaian di awal sudah saya sampaikan itu meliputi 3. Sikap, kemudian pengetahuan, dan keterampilan. Sikap ini juga didukung spiritual. Untuk penilaian sikap ini dilakukan secara observasi, jadi diamati baik oleh guru maupun sesama teman. Jadi harus saling mendukung semuanya. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau nilai pengetahuan itu diperolehnya dengan cara tes tertulis, tes lisan, tes penugasan, dan itu juga harus lengkap. Kalau salah satu di antaranya tidak ada alias tidak lengkap, maka itu akan menyebabkan nilai kalian tidak sempurna, karena pasti nanti pembaginya itu ya dengan 3 poin itu. Jadi harus dilengkapi semuanya. Dan ada fasilitasi nanti untuk remedial di penilaian harian. Jadi kalau seorang siswa dalam nilai hariannya itu ada yang kurang, ikuti remedial biar nilainya di atas standar KKM yang ditentukan. Karena ini kesempatan buat kalian. Jangan sampai nilainya itu kurang tapi diam saja atau tidak ada upaya untuk mengikuti remedial. Sehingga nanti pada akhirnya di saat penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun, maka akhirnya nilai kalian yang dihasilkan itu tidak maksimal karena ada nilai yang kurang di nilai hariannya. Yang ketiga, keterampilan. Nilai keterampilan ini diperoleh dengan beberapa cara. Ada praktek, produk, proyek, dan portofolio. Kalau praktek itu ya mapel-mapel yang ada prakteknya, misalnya olahraga, fisika, kimia, ya. Produk berarti nilai keterampilan yang menghasilkan sebuah produk. Produknya itu apa? Misal prakarya. Oh, produknya sebuah hasil karya tempat sampah atau masakan, ya. Kemudian kalau keterampilan yang proyek, kategori penilaian proyek itu berarti penilaiannya itu dalam penugasan yang skopnya itu lebih besar. Dan biasanya itu dikerjakan dalam tenggang waktu agak lama. Yang keempat, portofolio. Penilaian keterampilan portofolio ini ya dengan mengumpulkan semua dokumen-dokumen produk menyatu. Ya, jadi merupakan part-part atau bagian-bagian yang nanti disatukan. Jadi dokumennya itu lengkap. Dan nanti ini akan dijelaskan lebih rinci apabila kalian sudah masuk dalam pembelajaran reguler. Karena untuk portofolio di setiap mapel itu ada kriteria pembeda masing-masing. Itu adalah aspek-aspek penilaian yang harus kalian ketahui dari berbagai hal. Kali ini kita karena masih dalam pandemi, otomatis
penyampaian materi pembelajaran juga tidak bisa secara langsung, secara tatap muka. Dengan terpaksa kita mengikuti aturan anjuran dari pemerintah bahwa pembelajaran itu dilakukan secara daring. Jadi, guru melakukan aktivitas belajar melalui beragam media daring untuk pendampingan belajar. Kalau bingung daring itu apa ya, online ya. Jadi melalui media elektronik digital. Nah, nanti ada umpan baliknya. Siswa itu harus mengerjakan dan ada refleksi proses dari hasil belajar dan bisa juga dilakukan diskusi kelompok. Jadi jangan sampai kalian menerima materi atau juknis pembelajaran online atau daring dari guru tapi tidak ada respon ya. Tidak ada hasil nyata, tidak ada action. Semuanya harus dikerjakan karena suatu saat itu akan mendapatkan skor atau penilaian untuk mengisi nilai-nilai kalian yang ada di rapot. Ya, karena terpaksa, karena kita sistemnya selalu daring, karena masa pandemi kita tidak boleh interaksi secara langsung. Nah, untuk jadwal proses belajar mengajar online, kita ini sudah menyusunnya ya. Nanti untuk lebih detail ini akan kita share untuk jadwal pembelajaran dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Jadi setiap hari dari hari Senin sampai Jumat itu selalu ada jadwal dan sifatnya ini tidak monoton. Jadi pasti siswa tidak akan bosan ya, tidak jenuh. Jadi nggak usah khawatir. Kita sudah menyesuaikan dengan anjuran dari pemerintah tentang jam belajarnya itu seperti apa ya, sehingga diharapkan tidak membuat sifat jenuh bagi siswa. Oleh demikian ya anak-anak semuanya, sekilas tentang penyampaian materi struktur kurikulum SMA 1 Doro dalam rangka pengisian materi masa pengenalan lingkungan sekolah. Saya penyaji, saya Bu Esti ya, dari salah satu tim pengembang kurikulum SMA 1 Doro mengucapkan terima kasih. Dan nanti akan ketemu saya lebih lanjut karena saya mengampu di bidang BKTIK nanti terkait dengan aplikasi ataupun penggunaan aplikasi komputer terkait daring itu juga bisa kalian nanti di chat grup kelas masing-masing di sesi jam pembelajaran saya. Tapi di sini saya mewakili tim kurikulum dari SMA 1 Doro mengucapkan selamat belajar. Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan dan semoga masa pandemi ini tidak segera berkepanjangan ya, dan kita akhirnya bisa bertemu, berjumpa pembelajaran tatap muka di sekolah kita tercinta SMA 1 Doro. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.